Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya akan menjelaskan tentang melengkapi tugas dari kita mulai dengan dua proyek yang saya jalani adalah analisis sentimen komentar media sosial menggunakan LSTM atau Long Short Term Memory dengan kasus komentar terhadap video viral Gus Miftah yang mengolok-olok dagang penjual teh. Untuk struktur proyeknya, folder utama itu adalah tugas UTS, nama proyeknya, lalu ada data, di bawahnya ada data, yang mana berisi data mentah, baru belum rapi lah, belum di processing, masih data mentahnya. Lalu ada juga di sini model yang mana berisi komponen penting model machine learning. Ada label classes and pH, yaitu label sentimen negatif, netral, positif. Ada juga LSTM model kalimat, model LSTM yang sudah dilatih. Ada juga tokenizer PKL, tokenizer teks untuk mengubah kata menjadi angka. Yang selanjutnya ada statik. Statik ini hasil dari PNG yang dihasilkan, gambar-gambar yang dihasilkan. Ada confusion metric, ada visual per hari, ada visual per jam, ada visual platform, ada visual sentiment, ada work hard negatif, ada work hard netral, ada juga work hard positif. Gitu. Di sini ada juga template yang mana isinya adalah index.html, tampilan awal atau home website-nya. Untuk antarmuka web itu menggunakan Flash. Atau pakai CSS itu bisa. Terus ada analisis sentimen komentar di bagian atas. Terus saya cantumin contoh komentar dari dataset cuma 10 contoh komentar. Lalu nanti bakal ada visualisasi data ini atau beli semuanya. Lalu ada world class sentiment, saya juga tampilkan world class-nya. Lalu terakhir ada infografis Instagram. Jadi di tugasnya ada ketentuan membuat infografis yang satu. Kalau saya tidak tahu
mau kemana aja ke tampilan websitenya karena cukup cukup membingungkan kan kayak gitu. Terus file kode utamanya yaitu ini apg.py, merupakan aplikasi flash untuk menjadikan hasil ke web. Yang menghubungkan kepada tadi HTML. Lalu ada juga saya model .py yang mana berisi pelatihan model LSTM, melatih model dengan data komentar yang telah dibersihkan. Jadi untuk selain model PY ini adalah untuk melatih dengan data komentar yang telah dibersihkan, sudah dirapikan datanya. Ini yang menyimpan tokenizable label dan model H5. Itu dihasilkan dari selain model.py. Lalu ada visualisasi disimpan di folder statik lalu ditampilkan di web ini ya. Untuk semua gambar ini dihasilkan dari visualisasi data.py. Dari sentimen, visual sentimen, positif negatif netral, dan visual platform, distribusi komentar per platform, visual per jam, aktivitas komentar berdasarkan jam, visual per hari, aktivitas komentar berdasarkan hari, jika wordcloud positif, negatif, netral, itu kata dominan yang sering muncul dari komentar netizen. Untuk ini preprocess.py. Ini buat apa sih? Preprocess.py itu untuk berisi fungsi untuk membersihkan karakter khusus, normalisasi kata, dan juga tokenisasi. Jadi si data mentah ini kita proses, lalu nanti hasilnya bakal muncul nih kayak hilangin data-datanya di kecilin semuanya di lalu untuk alur kerja dari proyek ini gimana? Alur kerjanya itu ambil data dari komentar, terus latih model simulasikan prediksi dan visualisasi hasil, tampilkan di web via Flash. Kalau yang menggunakan LSTM cocok untuk data urutan seperti teks. Lalu kenapa pakai Flash? Flash kan ada dua tuh kalau misalnya di ketentuan terus coba apa ya banyak pakai Flash ringan buat hasil video. Lalu ini mengukur performa model dalam klasifikasi.
Oke, kita lihat. Hmm, Jadinya rasanya udah saya udah saya posting nama website, guys, nama lain, sentimen publik startup.cabai. Yang bisa saya katakan, yang pertama ada analisis sentimen komentar netizen. Ini ada kolom komentar yang mana kayak kita untuk mengklasifikasikan komentar baru untuk diklasifikasikan komentar itu masuknya ke negatif, positif, atau netral gitu. Oke, contoh hmm, kan lagi mengomentari eh, apa yang dilakukan Gus Miftah kepada penjual ST itu kayak mengapa-nya. Ini gak lucu sama sekali. Kok bisa perilaku klasifikasikan positif, ini lucu sama sekali. Lalu negatif itu ternyata enggak netral, bisa masih mungkin sekarang ada orang-orang dua kasih jadi dulu. Pokoknya kita masukin contoh komentarnya, ketik, lalu klasifikasikan. Nanti hasil klasifikasi sentimennya bakalan muncul. Komentar yang bila ditulis tuh maksudnya ke positif, negatif, netral. Tuh. Lalu di bawahnya ada contoh komentar dari dataset. Nah, platform dulu, platformnya dari mana, Instagram, TikTok, atau kita komentar, komentarnya seperti apa, tulis, lalu ada timestamp-nya, tanggalnya, jamnya, lalu ada sentimen, sentimennya apa di komentar tersebut, negatif kah, positif kah, netral kah, gitu. Saya cuma ambil 10 data aja, nah, dan ribet kalau harus tampilin semuanya karena banyak. Lalu ada juga visualisasi data yang ini adalah distribusi sentimen. Nah, ini ada distribusi platform, ini ada aktivasi jamnya, ada aktivitas per hari, ada matriks kebingungan, platform. Oh, ada juga lokal sentimen, ada positif dari netral. Yang negatif, lucu nyakitin, dan jual, jawaban ceramah menghina, berpikir hati, yang lucu, rawat mata, jawaban yang dikenal, ngomong gitu. Lalu ini ada infografisnya, dan buat
main infografis Instagram. Ini adalah bagian atas Miftah yang mengolok penjual estet. Potongan video Miftah mengolok-olok seorang penjual estet. Viral di media sosial mendapat perhatian dari warganet lantaran ucapan Miftah kepadanya dianggap keterlaluan. Kejadian itu terjadi dalam acara pengajian di Magelang, Jawa Tengah. Miftah yang mengiyahi acara itu, yang adalah acara itu mengolok-olok penjual estet di depan para hadirin yang hadir. Di estemu ijik oke ora masih ono didol doen jisi kok laku payu yowes. Estemu masih banyak enggak? Masih. Ya sana jual dulu. Jual dulu nanti kalau masih belum ya sudah takdir. Kata Mita pada penjual ST tersebut dalam video yang beredar seperti itu pada Rabu 4 Desember. Lalu dominasi sentimen, bagaimana netizen merespon? Sentimen komentar negatif 34% kritikan, netral 33% bodo amat, positif 12 setuju. Negatif sedikit lebih dominan, misalkan ketidakterimaan publik terhadap video. Ini saya bikin diagramnya. Next, kapan netizen paling aktif di komentar? Puncak aktivitas terjadi pada jam 3, menunjukkan bahwa isu ini menyebar dengan cepat pada waktu tersebut. Komentar tersebut tidak tercatat pada tanggal 1 Desember 2024. Ini dalam menampilkan membuat sentimennya apa yang sebenarnya dikatakan netizen. Kata-kata yang paling banyak disebut dalam komentar netizen ini maksudnya. Setiap kata mencerminkan emosi, harapan, dan perasaan publik atas kejadian ini yang dilakukan oleh seorang individu kepada penjual teh dengan cara mengolok-oloknya, bahkan sampai berkata goblok kepada pedagang tersebut. TikTok menjadi pusat perbincangan karena video viral berasal dari platform tersebut. Isu ini bukan hanya tentang hubungan, tapi tentang sensitivitas sosial. Ini tampilan mencoba respon publik terhadap Miftah menunjukkan bahwa masyarakat semakin kritis terhadap sikap tokoh agama. Humor harus dibarengi empati, terutama ketika menyangkut kebenaran. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.